Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Generasi Muda. Kali ini kita akan melanjutkan bacaan buku kita, yaitu tentang kisah cinta klasik dari negeri timur yang berjudul Laila dan Majnun yang ditulis oleh Nizami. Selamat mendengarkan. Bagian yang ketujuh, mengasingkan diri. Manusia berakal sehat mana yang memilih tempat terpencil seperti itu, sebagaimana tempat persembunyian. Namun kemudian ia melihat sosok itu bergerak dan mendengarnya mengerang. Berita tentang ibadah Majnun ke Mekah, ketukan kerasnya di pintu Ka'bah, serta pengakuan cintanya yang berapi-api segera beredar kemana-mana. Tak membutuhkan waktu lama, kisah tentang cinta Majnun dan juga kegilaannya dibicarakan semua orang. Beberapa orang menyerangnya dan cemooh kasar, sementara beberapa lain justru mereka kasihan kepadanya dan membelanya. Sebagaimana kecil orang menceritakan hal baik tetangganya. Sementara begitu banyak yang tetap mengejeknya dan menyebarkan rumor-rumor jahat. Berita tentang Majnun sampai di telinga Laila juga, namun tak banyak yang dapat dilakukannya untuk membela kekasihnya. Ia hanya dapat duduk dalam keheningan meratapi kesedihannya. Tetapi para anggota sukunya merasa bahwa sudah tiba saatnya mereka melakukan sesuatu tindakan. Jadi mereka mengirim utusan mereka kepada menteri utama khalifah dan mengungkapkan keluhan mereka berkaitan dengan Majnun, si orang bodoh ini. Kata tetua utusan, si gila Majnun telah mencemarkan suku kami dengan tingkah lakunya. Siang dan malam ia berkeliaran di sekitar desa. Rambutnya kotor dan kusut, pakaiannya compang-camping, dan ia berjalan dengan serombang gelendangan. Ia tertawa-tawa dan menangis tanpa alasan. Ia menjerit, berteriak, berdansa dan berputar-putar, melompat ke utara dan menjatuhkan dirinya ke tanah dan menciumi tanah. Dan ia selalu mendendangkan soneta serta odenya, lagu-lagu serta sajak-sajaknya, bait demi bait demi bait. Sayangnya, sajak-sajaknya sangat indah dan semua orang menghafalnya dengan baik. Hal ini buruk bagi kami dan juga bagi Anda, karena sebagaimana kata dalam lagu-lagunya merupakan penghinaan terhadap martabat publik serta standar moral di masyarakat kita. Seperti yang mungkin telah Anda dengar, sajak-sajaknya berkaitan dengan putri pemimpin kami, Laila. Namanya kini diucapkan oleh semua pria, wanita dan anak-anak di seluruh penjuru tanah ini. Hari ini bukan saja penghinaan terhadap kesopanan, namun merupakan penghinaan terhadap kehormatan serta martabat Laila. Oleh karena itu, kami memohon agar Anda bersedia menahan si kampret ini dan menyelesaikan permasalahan ini agar Laila dan juga para anggota suku kami dapat merasakan aman dari kemalangan ini. Begitu sang utusan telah selesai berbicara, sang menteri beranjak berdiri dari kursinya, menghunus pedangnya dan menunjukkannya kepada para utusan. Jinakkan si gila dengan menggunakan ini. Jika kalian bisa, katanya, dan kudoakan kalian baik-baik saja. Tanpa sengaja, ucapan sang menteri terdengar oleh seorang anggota suku Majnun dan Banu Amir yang sedang berada di pengadilan saat itu. Tanpa membuang waktu, ia bergegas memberitahu Said, ayah Majnun, tentang apa yang telah didengarnya.
suku Laila sedang memburu Majnun, jeritnya. Sang menteri utama khalifah telah menyetujuinya. Aku sedang berada di sana saat kesepakatan itu terjadi. Pria itu bagaikan dirasuki naga yang mengeluarkan api dari mulutnya dan memuntahkan ancaman. Kita harus memperingatkan Majnun sebelum terlambat. Sebuah lubang telah terbuka di tengah jalannya. Kita harus membuka penutup matanya. Jika tidak, maka ia akan jatuh ke dalam lubang itu dan menghilang selamanya. Ucapan sang informan menancap di hati Said bagaikan 100 anak panah karena khawatir akan keselamatan nyawa putranya. Ia mengirimkan anak buahnya untuk mencari Majnun dan mengamankannya. Satu persatu mereka kembali dengan tangan kosong dan membuat mereka berkecil hati. Majnun tak dapat ditemukan dimanapun, kata mereka. Dan kami khawatir jika takdirnya memang telah ditentukan. Entah memang demikian atau karena ia telah tewas dimakan hewan liar. Siapa yang tahu? Pada saat itu juga teman-teman serta sanak saudaranya Majnun mulai terisak dan meratap seolah berduka atas kematiannya. Namun Majnun masih hidup. Ia aman untuk sementara waktu di salah satu pegunungan tempatnya mengasingkan diri. Ia sendirian seperti sang pencipta sebelum menciptakan semesta. Majnun menjadi harta tersembunyi yang menunggu saatnya untuk ditemukan. Ia tak menyadari apa yang sedang terjadi di dunia luar. Memang baginya dunia tak lagi ada, jadi untuk apa peduli? Bukankah ia meninggalkan serta membuangnya? Ia memiliki masalah sendiri dalam dunianya, godaan serta kesengsaraan. Jadi untuk apa ia memperdulikan dunia yang dulu ia tinggalkan? Bagaimana mungkin mereka dapat membantunya? Ia menderita karena ia tak mampu meraih harta yang sangat berarti baginya meskipun ia telah mengorbankan nyawanya. Apa artinya teman serta keluarga di saat seperti ini? Namun kesendirian Majnun tak lama dan akhirnya keberadaannya pun diketahui. Beberapa hari setelah utusan suku Laila telah mengajukan keluhan mereka kepada menteri khalifah, seorang Baduin dari suku yang dikenal dengan nama Banu Sa'ad melewati daerah itu dan melihat sesosok manusia dalam posisi membungkuk di bawah semak berduri. Awalnya ia menyangka yang dilihatnya hanyalah khayalan semata. Lagi pula manusia berakal sehat mana yang memilih tempat terpencil seperti itu sebagai tempat persembunyian. Namun kemudian ia melihat sosok itu bergerak dan mendengarnya mengerang. Pria Baduin itu bergerak mendekati sosok itu secara perlahan sambil berkata, "Siapa kau dan apa yang kau lakukan di tempat ini? Apakah ada yang bisa kulakukan untukmu?" Ia mengulangi pertanyaannya lagi dan lagi, namun Majnun tak memberikan jawaban. Akhirnya sang Baduin itu menyerah dan pergi meninggalkannya. Begitu tiba di tempat tujuannya, ia menceritakan kepada keluarganya tentang apa yang telah dilihatnya dalam perjalanan. Sesosok manusia tampak jelas bahwa ia pria gila yang sedang kesakitan, menggeliat-geliat di bawah semak berduri seperti seekor ular yang terluka. Rambutnya kotor dan kusut, pakaiannya compang-camping, dan yang tersisa dari tubuhnya hanyalah tulang dan kulit. Berita mengenai pertemuan pria ini dengan Majnun akhirnya sampai ke telinga Said, yang dengan segera melakukan perjalanan untuk menemukan putranya dan membawanya pulang dari alam liar. Ketika akhirnya menemukan putranya, Majnun tampak persis seperti yang telah dideskripsikan oleh si Baduin. Pucat,
kurus, kotor, dan kebingungan. Ia terisak berdiri, terjatuh lagi, mengerang, dan mulai menggeliat di tanah. Pria tua itu membungkuk, meletakkan tangannya di bawah kepala putranya dan memandang kedua matanya. Awalnya Majnun tidak mengenali ayahnya. Baru setelah Said mulai berbicaralah Majnun menyadari siapa yang telah datang untuk menolongnya. Saat itulah air mata Majnun terus semakin deras begitu ia mendekap ayahnya. Lalu ketika tangisannya telah reda, ia berkata, "Ayahku tersayang, maafkan aku, jangan tanyakan bagaimana keadaanku, karena ayah bisa melihat sendiri bahwa tak ada banyak yang tersisa dari hidupku. Kuharap ayah tak melihatku dalam keadaan seperti ini, melihat wajah ayah yang bak malaikat sementara wajahku penuh debu dan rasa malu. Aku tak bisa menjelaskannya. Maafkan aku, ayahku. Tapi ketahuilah, semua ini bukan salahku, karena sebenarnya yang takdirku berada di tangan orang lain." Bersambung. Nanti kita akan lanjut di video yang berikutnya.